Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk menyimak rencana tindak lanjut dari tugas yang sedang saya kerjakan dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu peningkatan kompetensi guru mata pelajaran PJOK tahun 2024. Modul 3, menggerakkan komunitas belajar. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam serta kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaat nanti hingga yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan hari ini senantiasa saya hormati, dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk saya menyampaikan rencana tindak lanjut Modul 3, menggerakkan komunitas belajar dengan program SEM, yaitu sehat jasmani dengan SEM. SEM di sini merupakan singkatan dari Sport Education Model, yang mana SEM ini nanti akan saya praktekkan kepada anak-anakku di kelas 7 dalam permainan bola basket untuk memfasilitasi anak-anak yang belum memahami dan belum mengerti terkait dengan permainan bola basket melalui modifikasi permainan sederhana dengan menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan di lingkungan sekolah. Untuk latar belakangnya, yang pertama yaitu mendukung program pemerintah sesuai tujuan DIPON, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga agar menjadi bagian dari gaya hidup untuk mencapai bangsa Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. DIPON ini adalah Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya, SMP Negeri 3 Salatiga memiliki sumber finansial utama dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan baik intra, ekstra maupun kokurikuler. Dalam hal ini saya menggunakan fasilitas sound system. Kemudian SMP Negeri 3 Salatiga juga memiliki aset utama dalam modal fisik berupa lapangan dan perlengkapan di dalamnya sebagai sumber belajar. Kemudian SMP Negeri 3 Salatiga juga memiliki aset utama yaitu manusia, meliputi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru PJOK, beserta Bapak Ibu Guru lainnya, dan tenaga pendidikan yang menjadi fasilitator belajar murid. Kemudian kepemimpinan murid perlu dikembangkan melalui program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui voice, choice, dan ownership yang dimunculkan melalui permainan
dengan berbagi peran yang dipilih oleh murid sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Berdasarkan asesmen diagnostik murid kelas 7 tahun pelajaran 2024-2025, sebagian besar belum mengetahui dan mengerti tentang permainan bola basket, sehingga perlu adanya pembelajaran yang komprehensif mulai dari materi yang sederhana melalui modifikasi permainan dengan menggunakan lapangan bola voli dan alat-alat yang tersedia di lingkungan sekolah. Tujuan daripada program semacam ini yaitu meningkatkan peran serta murid untuk lebih aktif, kreatif, dan terampil dengan kegiatan yang positif. Kemudian juga menanamkan kepedulian murid terhadap kesehatan diri sesuai dengan lingkungan. Kemudian turut mendukung program pemerintah sesuai tujuan DIPON, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga agar menjadi bagian dari gaya hidup untuk mencapai bangsa Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Adapun capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan yaitu untuk capaiannya terbentuknya karakter peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang kedua, keterampilan dalam menerapkan budaya sehat dengan olahraga mulai dari diri sendiri serta lingkungan sekitar. Yang capaian ketiga yaitu membudidayanya kesadaran untuk berolahraga mulai di satuan pendidikan hingga masyarakat. Adapun langkah-langkah dari program semacam yang akan saya lakukan nanti yaitu satu, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang perencanaan berbasis proyek semacam ini di bulan Agustus 2024 dengan penanggung jawab guru PJOK. Yang kedua, berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru, kemudian berdiskusi bersama murid untuk curah pendapat tentang perencanaan berbasis proyek semacam dengan mempertimbangkan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan penanggung jawab guru dan murid. Kemudian membentuk kepengurusan program yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggotanya untuk pelaksanaan program semacam ini. PJ-nya penanggung jawab adalah murid. Kemudian mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan perencanaan berbasis proyek semacam dengan penanggung jawab murid bersama guru. Kemudian mendiskusikan jadwal pelaksanaan program penanggung jawab murid dan guru. Adapun hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya karakter peduli terhadap kesehatan diri dan orang lain. Yang kedua, terbentuknya murid yang terampil dalam menerapkan budaya sehat dengan olahraga mulai dari diri sendiri serta lingkungan sekitar. Yang ketiga, terbentuknya budaya gerakan berolahraga di satuan pendidikan hingga masyarakat. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam program semacam ini, struktur programnya yaitu satu, program semacam merupakan program kokurikuler dengan target seluruh murid kelas 7 dan warga sekolah yang dilaksanakan satu kali setiap hari Kamis pagi dengan durasi 40 menit. Untuk penjadwalan ini tidak kaku, nantinya penjadwalan juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan murid, sehingga nanti perlu adanya diskusi lebih lanjut untuk keberlangsungan program ini. Yang kedua, kegiatan awal yaitu diskusi bersama mengenai program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, kegiatan awal mulai dari perencanaan, proses diskusi topik, pelaksanaan dan evaluasi, refleksi program. Yang keempat, kegiatan praktik bersama berkaitan dengan program yang dilaksanakan secara massal seluruh murid kelas 7. Yang kelima, guru turut serta mendampingi murid dalam pelaksanaan program. Yang keenam, untuk evaluasi dan refleksi program perlu adanya dokumentasi secara tulis dan non-tulis. Adapun mitra dalam pelaksanaan program bersama komunitas belajar ini yang pertama yaitu
melibatkan kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah. Yang kedua, melibatkan ibu normalita selaku guru TIK kelas 7 untuk diskusi bersama antara guru dengan murid dalam mengembangkan keterampilan murid terkait pembuatan poster dengan aplikasi Canva. Yang ketiga, berkenaan dengan prakarya bersama Ibu Mujiani untuk melaksanakan diskusi bersama mengembangkan keterampilan murid dalam membuat properti sebagai supporter. Kemudian yang keempat, dengan Ibu Eni Maharani Sakti selaku guru seni budaya untuk diskusi bersama mengembangkan keterampilan murid dalam membuat yel-yel. Untuk selanjutnya, berkolaborasi dengan Bapak Teguh Sugiarto selaku wakil sarana dan prasarana untuk berdiskusi bersama dalam menyiapkan perlengkapan kebutuhan murid dalam pemanfaatan sound system. Berikut ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia, meliputi kepala sekolah, rekan guru, murid, dan tenaga pendidikan yang mendukung terlaksananya program SEMASEM. Yang kedua, modal fisik meliputi sekolah, kelas, dan lapangan. Yang ketiga, modal finansial meliputi dana BOS. Yang keempat, modal lingkungan meliputi pemanfaatan barang-barang yang tersedia di lingkungan sekolah. Untuk rencana evaluasi, dalam program ini evaluasi dan refleksi perlu adanya untuk tolak ukur keberhasilan program. Antara lain, 1. Evaluasi pelaksanaan pertandingan turut melibatkan murid melalui lembar pengamatan. Yang kedua, dalam 1 bulan pertama pasca pelaksanaan program SEMASEM, guru PJOK sebagai penanggung jawab program akan melakukan survei dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada murid dan guru. Yang ketiga, hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah beserta rekan guru untuk dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Adapun dalam setiap pelaksanaan program tentunya ada tantangan. Dalam program ini saya menganalisis kemungkinan tantangan. Yang pertama yaitu tidak mudah untuk memulai suatu hal yang baru karena perlu proses untuk bergerak bersama. Yang kedua, konsistensi pelaksanaan program karena terbenturnya program dengan kegiatan lainnya atau hari libur. Yang ketiga, mengkondisikan murid untuk selalu sportif dalam pertandingan. Yang keempat, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sehingga tidak memungkinkan juga untuk keberlanjutan program bila mana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Adapun dari kemungkinan tantangan yang dapat saya analisis, ada solusi yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, pelaksanaan solusi dilakukan dengan wawancara ataupun diskusi. Terus menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat untuk bergerak bersama memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kalender pendidikan. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada murid untuk tetap memperhatikan aturan permainan dan dapat bersikap sportif saat bertanding. Yang keempat, mempersiapkan alternatif kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan bila mana situasi dan kondisi tidak mendukung. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dalam kegiatan diseminasi ini perlu saran, kritik, ataupun tambahan dari Bapak Ibu untuk keberlangsungan program yang saya rencanakan. Monggo Bapak Ibu, anak-anakku semua, barangkali ada hal yang bisa ditambahkan, usulan juga bisa. Siapa yang berkenan?
memberikan pertanyaan pada kelas 7, ada banyak sekali yang belum memahami dan belum tahu terkait dengan permainan bola basket karena keterbatasan sarana prasarana di SD mungkin, sehingga pembelajarannya belum bisa dilaksanakan. Nah, di kurikulum Merdeka SMP Negeri 3 Salatiga dengan kondisi dan karakter sekolah yang memiliki lapangan, sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk pembelajaran, maka kita bisa memulai dengan pembelajaran bola basket di tingkat kelas 7. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan murid. Nah, pada model sport education ini nantinya kalian akan berperan sesuai dengan minat bakat kalian. Sport education model ini merupakan suatu alternatif yang bisa digunakan melalui modifikasi permainan, di mana pembelajarannya itu nanti kalian bisa belajar dari tingkat dasarnya, mulai dari gerakan dasarnya seperti apa, kemudian cara memainkannya seperti apa, sederhananya bagaimana, kemudian kelanjutannya nanti kalau kalian secara sederhana ini sudah menguasai, baru ditingkatkan ke level yang lebih kompleks lagi. Nah, pembelajaran SEM di permainan bola basket ini nanti ada permainan yang namanya shoot to tong. Shoot, menembakkan bola, to, pada, tong. Nah, berarti menembakkan bola pada tong. Walaupun tong ini ketersediaannya belum ada, itu bisa diganti dengan keranjang sampah plastik. Jadi nanti kita memanfaatkan lapangan bola voli untuk kalian bermain shoot to tong menggunakan alat yang sederhana seperti bola spons dan keranjang plastik. Untuk jumlah timnya nanti sama dengan permainan bola basket sesungguhnya, 5 orang bermain tambah 1 personel nanti untuk bisa memegang keranjang. Nanti untuk teknik bermainnya sama dengan di bola basket, ada dribble, ada passing, ada shooting. Nah, nanti di modifikasi permainan ini ada aturan mainnya tersendiri, jadi nanti bisa diperhatikan bersama. Untuk teknisnya, kemarin Busur sudah asesmen, Busur sudah mengenalkan, dan nanti kalian tinggal bermain peran sesuai dengan minat bakat kalian. Adapun di permainan SEM itu nanti seolah-olah seperti suatu event, yang mana nanti kalian juga berperan sebagai panitianya, wasitnya, pemainnya, supporternya, pelatihnya, semua dari kalian. Nah, maka dari itu melalui pembelajaran SEM ini nanti harapannya kalian bisa membudidayakan atau dapat membudayakan olahraga ini tidak hanya di sekolah tapi bisa di rumah melalui alat-alat yang sederhana dan mudah didapat. Kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya, harus bola basket, harus di lapangan basket, harus dengan tiang yang standar. Nah, itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk membudayakan kalian gemar berolahraga, maka sebenarnya kegiatan olahraga ini bisa dimodifikasi dengan alternatif lainnya. Untuk dilaksanakannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mas. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, iya. Baik, terima kasih Bu Sur. Untuk mengawali kegiatan ini, panjenengan kan pasti melakukan assessment apakah kesiapan belajar ataukah bakat minat anak yang pertama. Kemudian kalau menggunakan salah satu assessment itu bentuknya seperti apa? Apakah tertulis ataukah fisik? Seperti itu. Kemudian pasti ada hasilnya ya Bu ya, hasilnya yang sudah benarnya kamu udah berapa kelas? 8 kelas. Jadi semuanya di assessment atau hanya salah satu kelas saja? Di assessment setiap kelas. Semuanya. Ya. Baik. Mungkin ada hasil yang bisa ditampilkan supaya kami bisa melihatnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Untuk hasilnya belum bisa saya tayangkan di sini. Adapun untuk asesmen diagnostiknya
bagaimana dia pengetahuannya tentang bola basket, apakah sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham, dan bisa mempraktekkan seperti itu. Dari keseluruhan 7A sampai 7H ini, anak-anaknya belum punya pengalaman ataupun bayangan terkait permainan bola basket. Kemungkinan di sekolah sebelumnya itu tiada sarana prasarana sehingga sekolahnya belum mengajarkan. Nah, kebetulan di sekolah SMP Negeri 3 Salatiga ini anak bisa diajarkan seperti itu, Bu. Jadi ya, tapi secara keseluruhan bisa dicek kembali dari tiap kelas itu juga memang secara pengetahuan memang belum ada karena dari SD belum pernah diajarkan. Nih, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan berikutnya saya masih buka saran dan kritiknya untuk keberlangsungan programnya. Barangkali ada hal-hal yang belum saya sampaikan bisa ditambahkan, bisa melalui tulisan pada saya ataupun bisa berkirim WA. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas.